seorang pejabat bisa luput dari pengawasan dan kemudian melakukan korupsi? Ya, itu menurut saya ada berbagai faktor. Yang pertama kurangnya pengawasan, kemudian peluang yang memang masih muncul akibat kurangnya pengawasan itu atau sistem yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah adanya insentif untuk melakukan itu. Insentif itu bisa karena keterdesakan, bisa karena kebutuhan, bisa karena keserakahan dan sebagainya. Nah, apabila tiga faktor ini menjadi satu, maka terjadilah penyalahgunaan kewenangan dan terjadilah korupsi. Ya. Tentu bentuknya macam-macam, dari mulai yang sederhana mengambil uang dari kas negara sampai dengan conflict of interest atau benturan kepentingan karena jabatan berhubungan dengan bisnis yang dimilikinya misalnya, kemudian mempengaruhi keputusan-keputusannya. Jadi spektrumnya memang agak luas, tapi definisi secara hukum kira-kira mencuri uang negara. Dalam konteks Indonesia ya Pak Eri, konteks Indonesia yang paling sering terjadi itu sebenarnya seperti apa? Dari pengalaman di KPK yang paling sering terjadi adalah markup pengadaan. Markup pengadaan atau suap menyuap atau keputusan-keputusan tertentu yang memang dirancang untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta. Nah, kalau dalam konteks itu ya, Rida, kalau kita lihat dari sisi di Pak Eri menjelaskan sebagai mantan wakil ketua KPK, lihat pejabat. Di sisi lain Pak Sugeng, kalau kita perhatikan tadi Pak Eri cerita bahwa yang dominan adalah misalnya markup pengadaan. Partnernya siapa sih? Partnernya pengusaha, kan? Pengusaha. Seperti apa Pak Sugeng sebenarnya? Inisiatifnya atau prosesnya atau masalahnya, silakan. Sebetulnya kalau agak mau lebih melihat duduk perkara kejahatan korupsi itu, memang ini menyangkut yang disebut fortune, big fortune, kekayaan yang melimpah. Dan ini sudah ditulis oleh banyak buku, cerita-cerita kayak film The Godfather, Soprano. Godfather itu karangannya Mario Puzo kalau nggak salah. Mario Puzo mengatakan begini, ini ada gium yang hidup sampai sekarang. Behind every great fortune, there is always crime. Jadi ketika menyangkut kekayaan yang melimpah, supaya nanti suap menyuap sama markup itu ketemu gitu ya. Tapi dalam hal ini Pak Sugeng, dalam hal korupsi di kalangan pejabat, siapa yang memulai? Pengusahanya inilah, atau pejabatnya? saya mau jelaskan. Ketika saya menaruh deposito di Bank Senturi yang mau kolaps, deposito saya itu misalnya jumlahnya 1 triliun. Ya. Menurut Pak Anies apa yang akan saya lakukan? Ketika mau kolaps, uang saya hilang, nanti dibayar hanya 2 miliar. Ya. Saya pasti akan melakukan apa saja supaya bank itu jangan kolaps. Dan dalam hal ini Anda tidak merasa bersalah dong Pak, karena Anda taruh uang di suatu institusi? Tidak ada hubungannya dengan bersalah atau tidak. Pasti saya akan melakukan apa saja. Itu the nature daripada penyelamatan big fortune itu. Sehingga terjadilah yang disebut Pak suap menyuap. Supaya polisinya Bank Senturi pokoknya jangan sampai di apa namanya